Malam hari ini kita dipertemukan dalam rangka mengambil renungan atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Haji Edi Subani bin Abdul Qadir di usia beliau yang ke-83 tahun. Usia yang tidak singkat, usia yang cukup panjang. Dan kita mendengar tadi paparan dari Sahibul Musibah bahwa beliau berpulang ke rahmatullah setelah mengalami sakit beberapa hari. Sakitnya orang beriman itu bukan sembarangan, tapi sakit yang semoga menjadi penghapus dosa dan kekilapan-kekilapannya. Maka kita berkonsentrasi kepada Allah SWT, di mana Nabi mengatakan ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala adza wala ghamin khatta syaukati yushakuha illa kafrah biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, sakit, gangguan gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Kita merasakan kesedihan ketika orang baik itu berpulang ke rahmatullah. Pasti dirasakan oleh Sahibul Musibah, putra-putri, tokoh masyarakat di sini yang sangat kita akrab karena beliau banyak berkomunikasi dengan jamaah di masjid. Ketua DKM kita Bapak Haji Saifuddin, RT, RW, jamaah sekalian Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, pasti kita bisa mengambil ibrah dari kematian seorang hamba Allah yang baik ini, insya Allah. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau hari ini ada hal yang kita alami tidak menyenangkan, segera ingat surat cinta Rasul yang tadi. Orang Islam itu urusannya ajib. Dikasih nikmat dia bersyukur, diuji dengan musibah dia bersabar. Maka kalau ditanya bagi ibu-ibu sekalian, pilih mana bu? Sakit dosa diampuni atau sehat dosa bertambah? Bu, sakit dosa diampuni, sehat dosa bertambah, pilih mana bu? Maunya gitu ya, maunya sehat dosa diampuni. Tapi saya melihat gerakannya sudah kurang elok nih. Itu tanda-tandanya di dalam sudah banyak yang kena asam urat nih. Kelihatan nih, duduknya kurang nyaman gitu ya. Berarti ini kultum saja ya, kuliah. Iya, menghibur Sahibul Musibah itu penting. Tapi berbahagia karena beliau ini, Allah yarham Bapak Haji Edi Subani berpulang ke rahmatullah di usia yang telah cukup. Amalnya insya Allah bisa kita jadikan sebagai ibrah. Dan kita bertanya pada diri masing-masing, kira-kira bekal kita sudah cukup belum menghadap Allah? Kalau kita ditanya pasti jawabannya sama ya Bapak Ibu ya. Bekal kita menghadap Allah sudah cukup atau belum? Baik, jamaah sekalian, kita masuk poin yang penting, bahwa kematian itu ada banyak pelajaran buat kita sebagai renungan pastinya. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok pagi. Sebagaimana Allah sebutkan di Al-Quran, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman surat yang ke-31 ayat terakhir, ayat 34. Kalau kita tahu berapa saat kita akan berpulang ke rahmatullah, tentu kita tidak bangun dari sajadah kita, berlinang air mata, menghambakan diri hingga saat sujud kita berpulang ke rahmatullah. Tapi kita tidak pernah tahu. Ayat yang saya baca tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti berpulang, pasti merasakan datangnya kematian. Maka disempurnakanlah amalannya, yaitu pahalanya di akhirat nanti. Jika dipastikan masuk ke dalam surga, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bebas dari neraka, masuk ke dalam surga, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Sungguh dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Maka malam hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita merenungkan bagaimana kita membekali diri dengan kalimat yang sederhana, yaitu merawat
takwa. Karena bekal terindah, bekal terbaik itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah takdirkan Bapak Haji Edi Subani berpulang ke Rahmatullah di bulan Zulqa'dah. Tanggal 3 kira-kira ya, tanggal 3 Zulqa'dah, karena sekarang tanggal 10 ini kan, 10 Zulqa'dah. Jadi sepekan yang lalu ya, kira-kira, karena ini hari yang ke-7 kan. Masya Allah. Sudah dilalui bulan Ramadan, yang Rasul mengatakan bulan Ramadan itu amalannya luar biasa, dosa diampuni. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman mengharapkan keridhaan Allah, maka dosanya yang telah lalu Allah akan ampuni. Beliau telah melalui Ramadan. Setelah bulan Ramadan bertemu dengan bulan Syawal. Ada amalan puasa 6 hari. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyami dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, seolah dia berpuasa setahun penuh. Beliau sempat puasa kemarin bulan Syawal. Enggak ya? Mulai drop. Tapi bagi kita ini kan renungan. Dan ketika masuk bulan Zulqa'dah adalah bulan haram. Bulan haram. Bulan haram itu bulan suci yang Allah sebutkan di Al-Quran. Ada 4 bulan haram berturut-turut 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab. Setelah nanti bulan Muharram, 6 bulan kemudian. Jadi kita dapat inspirasi bagaimanakah mengisi hari-hari kita ke depan untuk amalan yang kita lanjutkan. Ramadan itu bukan cuma kenangan, ibadah bukan sekedar musiman, tapi ketaatan sepanjang kehidupan. Kalau musiman itu ya buah-buahan, tapi amalan tidak ada musimannya sepanjang kehidupan. Jadi merawat takwa yang sudah kita genggam di bulan Ramadan adalah pertama dengan selalu memperbaiki sholat kita. Saya menyebutnya pertama, memperbaiki sholat, menjaga sholat kita, karena sholat amalan yang tidak bisa diwakilkan. Seorang Umar bin Khattab mengatakan, la islam liman tarokas sholat. Tidak dikatakan muslim bagi siapa yang meninggalkan sholat. Itu ungkapan yang banyak beliau sebut menjelang akhir hayat beliau. Siapa yang tidak sholat maka dia bukan muslim. Nah, kalau Rasulullah lebih tegas lagi menyatakan urusan sholat itu, yaitu sholat adalah perlindungan. Wala tatrukana sholatan maktubatan muta'ammidan, fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at minhu dhimmatullah. Jangan kau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapat jaminan atau perlindungan dari Allah. Semoga kita semua termasuk ahli sholat. Amin ya robbal alamin. Sholat fardu dan sholat sunnah kita. Karena kita berkata dengan jujur, dulu sejak kita akil balik banyak meninggalkan sholat fardu. Sadar atau tidak? Maka menambalnya adalah dengan sholat-sholat sunnah kita itu. Bukan individual saja, tapi bagaimana kita memperhatikan keluarga kita urusan sholatnya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat, bersabar dalam menyuruh mereka. Quran surat Toha, surat yang ke-20 ayat di nomor 132. Jadi urusan sholat ini luar biasa, kalau kita rinci cukup panjang. Tapi yang paling penting bagaimana kita sholatnya terus kita perbaiki, sehingga termasuk orang yang beruntung karena sholatnya khusyuk. Orang yang beruntung adalah yang sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk sholatnya. Mudah-mudahan
amalan sholat ini senantiasa kita jaga sebaik-baiknya. Insya Allah kita dapat naungan dan perlindungan, karena di akhirat nanti dialah amal pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kalau kita ngomongin keutamaan sholat sangat banyak. Satu saja, yaitu ayat yang gak asing lagi. Kalau sholatnya baik, pasti perilakunya baik. Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka kalau sholatnya baik, pasti perilakunya baik. Yaitu sholat yang memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Ini yang pertama, merawat takwa sepanjang usia kita. Yang pertama adalah menjaga sholat kita, senantiasa kita ingin memperbaiki, dan agar kita mencapai sholat yang khusyuk, insya Allah. Kemudian amalan yang kedua, ini juga melanjutkan amalan di bulan Ramadan sebenarnya, yaitu mentadaburi Al-Quran. Al-Quran itu surat cinta Allah. Makin kita baca, makin kita renungkan, makin tenang hati. Jadi tidak salah kalau ulama mengatakan tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran sesungguhnya adalah zikir kedua terbesar setelah sholat. Dalilnya kita temukan di Al-Quran, suratnya surat Al-Hijr, surat 15 di ayat nomor 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan apa? Di situ zikir, tapi artinya apa? Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah di bulan haram, boleh bikin target. Sekarang tanggal 10 masuk 11 Zulqa'dah. Kalau kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, nanti di 10 Zulhijjah, persis berarti sebulan kita khatamkan. Nah ini harapannya apa? Karena amalan di bulan haram itu pahalanya berlipat ganda. Amal soleh pahalanya berlipat ganda. Amal salah yang dilakukan menuai ancaman dosa yang jauh lebih besar. Semoga kita semua termasuk ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat di sini semua pencinta Al-Quran ini. Gimana Bu baca Al-Quran Bu, rasanya Bu? Tenang, senang. Sebab itu sudah menjadi amalan orang-orang soleh. Jadi baca Al-Quran sudah merupakan kecintaan baginya. Al-Quran yang Allah sebutkan sebagai pintu dibukanya berkah bagi yang membacanya. Dalilnya Quran surat 38 surat Shad ayat di nomor 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang diturunkan penuh berkah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentadaburinya. Dialah orang-orang yang berpikir. Jadi pembaca Al-Quran disebut orang yang berpikir. Maka jangan biarkan hari berlalu kecuali kita pastikan setiap hari membaca Al-Quran. Kira-kira sampai tanggal 10 Zulhijjah nanti bisa khatam nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Persis kalau malam hari mulai one day one juz tuh. Luar biasa. Jangan jadikan beban baca Al-Quran, tapi jadikan kebutuhan dan kenikmatan. Sebab dia akan membersamai kita nanti, bahkan menjadi penolong bagi kita. Syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh Al-Quran karena kelak dia akan datang sebagai penolong bagi dirimu. Supaya ibu-ibu di dalam fokus, saya ingin menyentuh hati ibu-ibu. Ayo kita baca khutmul Quran yuk. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili
wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran karena kelak dia akan menjadi syafaat atau penolong bagi dirimu. Jadi kita harus menjadi pencinta Al-Quran atau ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini amalan yang kedua, yaitu merawat takwa. Kemudian yang ketiga, ini saya batasi sampai 7M saja ya Bu ya, supaya nanti jam 11 selesai. Kita sepakati dulu ya. Kalau sampai jam 9 kelamaan nggak? Kelamaan ya? Ya udah 8:30 ya. Terus tutup doa gitu ya. Ini saya ringkas-ringkas penjelasannya ini, karena nggak pakai laptop gitu. Amalan yang ketiga, M yang ketiga adalah menghidupkan majelis ilmu. Di majelis ilmu itu taman surga. Maka kalau hari ini kita niatkan ini sebagai majelis ilmu, nilainya akan bertambah. Kata Pak Ketua DKM kita, ada sebuah syair, karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Jadikan talim ini majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Hafal Bu? Hafal nggak tadi kalimatnya? Tuh Pak Haji Saipudin tadi yang bilang itu lewat saya. Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Jadikan ini majelis ilmu agar Allah turunkan berkah. Kalau majelis ilmu, malaikat mengepakkan sayap mendoakan kita. Jadi kalau nanti kita berdoa, ada tuntunannya. Niatkan menggali ilmu, majelis ilmu. Sebab ilmu itu cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Agar ibadah kita tidak ragu-ragu. Jangan sampai ibadah kita itu salah, penuh keraguan, syubhat. Jangan. Dan itu caranya apa? Memahami ilmu. Karena amalan apapun yang kita lakukan nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ingat warning yang Allah sebutkan di Al-Quran tentang kewajiban menuntut ilmu. Yaitu Quran yang pertama surat 16 ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mengetahui kalau engkau tidak mengetahui. Yang kedua Quran surat 17. Surat Al-Isra ayat di nomor 36. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jangan ibadah nggak pakai ilmu. Menghidupkan ilmu, majelisnya kita isi dengan menggali ayat-ayat Allah, maka sebenarnya kita telah berjihad di jalan Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i yang dimaksud, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapat surga. Semoga kita semua pencinta ilmu, perindu surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ngomongin ilmu ini luas panjang sekali. Dan nanti akan ditanyakan di akhirat itu. Wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmunya diamalkan atau tidak. Ngerti, tapi cuma sebagai referensi. Yang penting sudah tahu. Bahaya itu nanti. Atau mengatakan tapi tidak mengamalkan. Ancamannya berat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkannya? Murka Allah sangat besar, engkau hanya mengatakan tapi engkau tidak mengamalkannya. Alias omdo.
Nah, mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, karena nanti akan bersaksi itu. Masya Allah, jari kita untuk berzikir, jari untuk berzikir nanti bersaksi, lisan kita berzikir bersaksi, mata menatap Al-Quran bersaksi, langkah kita menuju masjid ilmu akan bersaksi. Masya Allah, karena nanti kaki seorang hamba tidak bisa bergeser kecuali dia harus menjawab 4 pertanyaan. Satu diantaranya adalah apakah ilmunya diamalkan atau tidak. Padahal bukan cuma itu, pertanyaannya itu 4 tuh. Umurnya untuk apa dihabiskan? Alhamdulillah Ustaz, digunakan untuk taat, digunakan untuk silaturahmi, insya Allah. Kemudian yang kedua, ilmu yang tadi diamalkan atau tidak? Diamalkan Ustaz, walaupun sedikit demi sedikit. Yang ketiga, 2 atau pertanyaannya itu, harta dari mana diperoleh dan untuk apa dinafkahkan? Alhamdulillah digunakan di jalan Allah untuk sedekah dan seterusnya. Yang keempat, badannya yang sehat dan kuat untuk apa dipergunakan? Untuk menyempurnakan ikhtiarnya, baik menjemput nafkah atau melangkahkan kakinya ke tempat yang diridhai Allah, termasuk bersemangat melangkahkan kaki ke rumah Allah. Ini ada hubungannya dengan sholat ini, sebab langkah kaki kita itu penting ke masjid. Masya Allah, sampai Nabi mengatakan betapa pentingnya sholat berjamaah itu ya. Jangankan Nabi, Imam Syafi'i aja mengatakan apa? Wa amal jama'atu fala urahisu fi tarkiha illa min udrin. Tentang sholat berjamaah, aku tidak memberikan keringanan sedikit pun untuk meninggalkannya, kecuali jika ada uzur. Maka semangat Bapak sekalian, kaum laki-laki menghadiri jamuan sholat berjamaah. Kalau bagi ibu-ibu enggak wajib, tapi di Masjid Al-Mutakin ada kajian subuh ya, Ahad, tetap bisa menghadiri insya Allah. Sudah berapa M Bu? Saya pengen tahu tadi. Berapa M Bu? Kita bikin 7 M. M yang pertama apa tadi? Menjaga sholat, terus memperbaiki sholat. M yang kedua, mentadaburi Al-Quran. M yang ketiga, menghidupkan majelis ilmu atau thalabul ilmi. M yang keempat, ini dia, Masya Allah. Semoga ini kita termasuk di dalamnya, yaitu memiliki teman-teman yang soleh. Saya melihat di sini wajah-wajah orang soleh semua ini. Kayaknya siap sampai jam 11 ini. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Siapa orang yang benar? Mereka ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli silaturahmi, ahli Quran, ahli kebaikan. Di mana mereka berada? Insya Allah di rumah duka malam hari ini semuanya adalah orang-orang yang benar. Amin ya robbal. Maka bersahabatlah sebanyak-banyaknya dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh itu kalau bersahabat lillahi ta'ala, bersahabatnya karena Allah, bukan ada udang di balik. Pak RW mana Pak RW? Mau berangkat haji. Pak RT mana Pak RT? Nah, Pak RT punya syair tuh Bu, tentang pertemanan. Kata Pak RT begini, komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Amin. Hafal Pak? Tanya Pak RT itu. Masya Allah. Bu, hafal nggak Bu? Hafal nggak? Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA, bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Surga yang mana Pak? Surga Firdaus ya, Masya Allah. Kalau teman saja bisa
bersama di surga, apalagi suami istri ya. Iya enggak? Ibu ini masih ada? Udah enggak. Insya Allah mereka kelak sama-sama di surga ya Allah. Bu, suaminya pernah bilang kalimat yang membuat hati tenang enggak? Tentang surga? Belum? Kalau belum nanti ingatkan. Kata siapa lagi ini ya? Tadi kan kata Pak RT, sekarang kata Pak siapa ya? Pak DKM kan sudah. Siapa lagi ya? Pak Komandan. Komandan iya. Mana Pak Komandan? Mana Pak Komandan? Ini kata Pak Komandan kepada istrinya. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Jangan semati, bohong itu. Mau sehidup semati? Mau sehidup semati? Bohong. Istri meninggal ikut mati begitu. Tapi kan nggak sehidup semati itu. Takdirnya belum tentu sama ya Bu ya. Sehidup semana Bu? Sehidup surga. Iya. Ingat baik-baik Bu, besok gandeng tangan suami, katakan kepadanya, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup. Sekali lagi Bu, ingin sehidup sesurga. Iya. Begitu Bu, jangan bilang sehidup semati ya, bohong. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang soleh semua. Amin ya robbal. M yang keberapa sekarang Bu? M yang kelima. Ini bukan nyindir nih, tapi ini sering mengingatkan kita ini, yaitu M yang kelima, menunaikan ibadah dengan istiqomah. Mohon maaf nih, kira-kira istiqomah tuh prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah ya? Bu, jawab Bu, istiqomah beribadah tuh prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan bilang susah ya, nanti jadi doa loh. Katakan insya Allah mudah. Ayo kita koreksi amalan kita. Yang Nabi pernah memberikan warning untuk kita ingat baik-baik. Ya abdallah la takun mithla fulanin kana yakumul lail fataraka qiyamal laili. Ya Abdullah, jangan engkau seperti si fulan itu. Dulu dia rajin sholat malam, tapi sekarang dia tinggalkan sholat malamnya. Gimana dengan sholat malam kita? Bapak Ibu, seminggu berapa kali? Jawabannya di hati saja ya. Padahal nggak banyak. Sholat tahajud cukup 7 kali dalam sepekan. Iya. Dan nggak usah repot-repot, 2 rakaat pun boleh. Alhamdulillah, 2 rakaat berikut tambahannya. Iya. Ternyata tahajud itu juga jalan ke surga. Maka ada pintu tahajud ke surga itu. Tapi amalannya diikuti dengan 3 amalan yang lainnya Bapak Ibu. Yang Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi itu, afsus salam, sebar luaskan salam di antara kalian. Jangan pelit mengucapkan salam, tapi salam yang sempurna Bapak Ibu. Jangan nulisnya ASSWRWB. Ada nggak nulisnya begitu Bu? ASSWRWB. Masih ada nggak yang begitu? Nggak ada artinya itu. Tulisnya yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya juga yang lengkap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan wassalam doang. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'atimu ta'am, beri orang makan. Makin banyak kita memberi makan orang, Masya Allah, membahagiakan saudara kita. Luar biasa. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahmi. Ini kita niatkan silaturahmi ini agar kita dapat banyak keutamaannya. Silaturahmi itu kalau dirinci manfaatnya banyak sekali itu. Memanjangkan umur, meluaskan rizki, mengesankan hati, menyenangkan, menghapuskan dosa saat berjabat tangan, saling memberi informasi.
Dan insya Allah silaturahmi juga yang tidak kalah penting, mengenyangkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Dan yang keempat sesuai dengan tema kita ini, yaitu yang Nabi katakan salat malam. Wasallu bilaili wa nasu niyamun tadkhulunal jannah bisalamin. Salat malamlah engkau ketika orang-orang tidur lelap. Alhamdulillah Ustaz, sudah dipraktekkan. 3:30 alarm disetel, dimatikan jam 4, dimatikan jam 4:15, dimatikan 4:30. Padahal itu Bu, ketika kita ingin membuktikan rasa syukur, harus kita lakukan itu. Kalau bapak-bapak satu kata dengan saya mau nanya ibu-ibu, Bu, bangun tidurku terus, bangun tidurku terus. Yang bilang mandi kurang bersyukur itu. Coba ingat-ingat syairnya Pak Bambang, ini syairnya Pak Bambang. Pak Bambang punya syair Bu. Bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi janganlah lama, sholat tahajud tak boleh lupa, 100 kali istighfarnya. Keren nggak? Keren nggak Bu? Tuh Pak Bambang tuh yang ngasih syair itu. Bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi janganlah lama, sholat tahajud tak boleh lupa, 100 kali istighfarnya. Itu luar biasa. Allah memuji orang yang banyak minta ampun di penghujung malam. Dalilnya Quran surat Az-Zariyat surat 51, 17, 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat di sini ahli tahajud semua ini. Semoga kebaikan itu terbawa. Bahkan boleh kita mohon kepada Allah saat kita beribadah nanti kita berpulang ke rahmatullah. Ini yang penting. Seseorang bisa meninggal di atas kebiasaan baiknya, insya Allah. Tapi Ibu, saya titip pesan ya, kalau sholat tahajud jangan sendirian, bangunkan suaminya. Wahai para suami, sholat tahajud jangan sendirian, bangunkan istrinya. Karena apa? Allah memberi rahmat bagi suami dan istri yang saling membangunkan. Rahimahullahu ala rajulin qama minal laili fassalla tsumma istayqadha zaujatahu fa in abad nadhal ma'ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau nggak mau bangun, dipercikan air di wajah istrinya. Para suami sudah ngamalin ini kelihatannya. Tapi ibu-ibu, hadis itu juga berlaku bagi para istri. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal laili fassallat tsumma istaiqadat zaujaha fa in aba nadhal ma'ala wajhihi. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau nggak mau bangun, sama dipercikan air di wajah suaminya. Ingat ya Bu, dipercikin bukan diguyurin ya. Iya, hadisnya sahih riwayat Ahmad itu. Maka amalkan agar kita setiap malam itu menikmati ibadah. Karena orang yang soleh itu menjaga amalan ini dengan sungguh-sungguh. Kata siapa lagi ini ya? Kata siapa yang mau saya kasih saya? Kata Pak Arsono. Beliau berkata, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, karena setiap malam tahajud untuk ibadah. Hafal Bu? M yang keberapa sekarang? M yang ke-6. Tolong jangan tersinggung ya, karena namanya renungan pasti sering membuat hati kita kadang tersentuh. Tapi ini memang jalan kita untuk merawat takwa. M yang ke-6 adalah memperbanyak muhasabah diri. Kalau kita introspeksi atau muhasabah, kita jadi sadar diri bahwa kita ini masih sedikit bekalnya, belum cukup untuk menghadap Allah. Maka kita tidak gampang mencela orang lain. Hari ini media sosial begitu mengerikan. Saling hujat, saling cela. Yang membuat sedih jamaah apa?
ulama yang saling bertikai. Padahal ada cara yang baik kan. Ini bukan sesuatu yang perlu disembunyikan. Kita jangan ikut-ikutan. Kalau ada perbedaan pendapat di antara para ulama, nggak usah ikut-ikutan. Jari kita gampang ngetik, nanti dipertanyakan loh ini. Jarimu buat ngetik apa itu? Nggak usah ikut-ikutan. Ada cara menegur, apalagi kelasnya ulama. Yang negur ilmunya lebih kurang dibandingkan yang punya ilmu. Berilmu pun tidak demikian, ada cara yang ma'ruf. Ini yang menyedihkan. Menegurnya, mengingatkannya berseri-seri, berjilid-jilid. Part 1, part 2, part 3, part 4, part apa lagi itu. Jangan ikut-ikutan kita. Maka kita introspeksi diri. Kata seorang Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri adalah kelompok tabi'in yang lahir di zaman sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan kalimat yang bisa membuat kita terpikat dan semoga menjadikan ini spirit pendorong bagi kita untuk berhati-hati. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sejenak sebelum bertindak. Itu artinya apa? Mikir dulu sebelum berbuat. Jika itu baik, lakukanlah. Namun jika tidak, tinggalkanlah. Kita seringnya apa, Pak? Bagaimana nanti, bukan nanti bagaimana. Betul atau benar? Setelah berbuat baru kita ngomong, bagaimana nanti aja. Padahal yang dilakukan salah. Hati-hati loh Bapak Ibu sekalian. Sebelum bertindak berbuat hati-hati. Karena kita bukan orang maksum. Kita insan yang dhaif, masih banyak kekurangannya. Lebih baik tebar kebaikan saja. Seperti syairnya Pak siapa lagi nih? Syairnya Pak Haji ya? Punya syair nggak Pak? Punya syair? Oh ini ibu-ibu syairnya nih. Bu, yang berduri bunga apa Bu? Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Begitu kan Bu? Iya. Tebar kebaikan saja dimanapun berada. Nggak usah kita buka aib orang. Membicarakan menggibahnya nggak ada untungnya. Bisa bangkrut di akhirat nanti. Apalagi yang kita kritik ulama, nanti dulu. Cukup belum ilmunya gitu loh. Jangan ngikut-ngikut. Akhirnya menjerumuskan diri kita. Pandailah kita menempatkan diri proporsional. Kalau baik, ambil kebaikannya. Kalau tidak baik, tinggalkan keburukannya. Selesai. Seolah karena satu titik itu kebaikannya hilang semua. Hati-hati loh. Orang Indonesia ini kaya peribahasa. Perlu kita ambil hikmahnya. Sedia payung sebelum hujan. Malu bertanya, sesat di jalan. Gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Kuman di seberang lautan jelas nampak kelihatan. Ada bujangan nggak di sini? Ada yang bujangan nggak di belakangnya? Ada yang bujangan di belakang? Banyak. Bujangan punya syair tuh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jangan tunda ke penghulu kalau sudah ada calon pasangan. Bu, jangan senyum. Maksud saya begini, anak kita kalau sudah punya calon pasangan, ayo segera nikahkan, jangan tunda-tunda, nanti banyak fitnahnya, betul? Begitu. Gimana bujangan tadi? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jangan tunda ke penghulu kalau sudah ada calon pasangan. Saya nggak nanya duda atau janda loh ya. Yang ditanya bujangan ini. Nah jemaah sekalian, ayo kita buka ayatnya supaya kita makin sadar bahwa bekal kita masih sedikit. Quran surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 di ayat nomor 18. Ayat ini sangat familiar, populer, ngetop, dibaca oleh banyak imam. Pak Ketua DKM juga pernah baca ayat ini nih. Saya pernah menyimak soalnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha
Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, yaitu bekal akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti terhadap apa yang engkau kerjakan. Jadi mari kita introspeksi Bapak Ibu sekalian, muhasabah karena merasa bekal kita masih sedikit ya. Jangan kita merasa sudah cukup, jangan merasa sudah paling soleh, jangan. Tawaduk sajalah, rendah hati lebih utama. Bahkan disebutkan orang yang menyembunyikan amalnya, yang digambarkan sedekah tangan kanan memberi tangan kiri tidak melihat, itu nanti di akhirat akan mendapatkan naungan ataupun perlindungan. Hati-hati dengan amal kita. Ada saatnya kita menyembunyikan amal kita, walaupun suatu saat kita tunjukkan bukan untuk riya, tapi menginspirasi, mendorong orang untuk juga mengikuti kebaikan. Ada saatnya. Tapi tidak semua amalan kita harus kita pertontonkan. Jadi ini yang dimaksud, ayo kita banyak bermuhasabah, merenungkan diri, karena bekal kita masih sedikit. Baik. Nanti kita tutup dengan pesan yang menjadi renungan kita dari seorang sahabat Mu'adz bin Jabal. M yang keberapa, Bu? Berarti terakhir ini ya, sesuai dengan pesanan. M yang terakhir adalah, mohon maaf, menjauhi lingkungan atau pengaruh yang buruk. Ya, menjauhi lingkungan atau pengaruh yang buruk. Ustadz, lingkungan yang mana? Udah enak tinggal di Borneo, nggak banjir. Betul nggak Pak? Kalau Borneo banjir, Tangerang kelalap kali ya. Di sekitar sini ada yang banjir nggak, Bu? Sekitar kompleknya ada yang banjir nggak? Nggak banjir kan? Alhamdulillah. Masya Allah, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah ya. Iya. Maksudnya menjauhi lingkungan dan pengaruh yang buruk itu berhati-hati dalam pergaulan. Kemanapun kita pergi, pasti ada ujiannya. Maka memaknai hijrah itu bukan sekedar pindah tempat. Pengennya tinggal di Islamik sih ya. Semuanya masyarakatnya komunitas muslim gitu ya. Pengennya ke sana, tapi kan tidak semua bisa di sana gitu. Maka yang paling penting hijrah maknawi. Orang yang hijrah maknawi itu adalah orang yang senantiasa meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Mereka yang dikatakan sebagai muhajirin. Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang dikatakan berhijrah adalah mereka yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu berhati-hati, jangan kita sibuk apalagi pengen menyelami kehidupan seseorang. Gak usah, nanti tenggelam sendiri. Nabi mengingatkan dalam hadis Abu Daud, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka lihatlah siapa yang dia jadikan kawan akrabnya. Semoga kawan akrab kita adalah, sekali lagi Bu, orang-orang yang baik, ahlul khair. Amin ya robbal alamin. Nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian, ada penyesalan yang gak mungkin kita kembali lagi. Nyesalnya itu apa? Karena dulu di dunia salah pilih teman. Mana dalilnya? Quran surat Al-Furqan, nanti dibaca diulangi lagi. Surat 25 ayat di nomor 28. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Hati-hati ya Bu ya. Pilihlah sahabat, sekali lagi lingkungan yang baik. Pengaruh yang buruk tinggalkan. Nggak usah sibuk dengan hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri. Rugi nanti waktu kita tersia-sia. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ini kata Imam Syafi'i ya, seandainya Al-Quran itu
Hanya turun 1 surat saja. Ini surat favorit kita semua hafal, karena ketika sholat sering kita baca, yaitu surat 103. Apa surat 103? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, diartikan juga demi waktu asar. Semua orang itu pasti rugi. Pasti rugi. Kecuali siapa? Pertama, orang yang beriman. Allah sudah beri kita iman, nikmat terbesar iman dan Islam ini. Alhamdulillah. Kemudian siapa? Yang beramal soleh, imannya dibuktikan dengan amalan. Amalan lisan, amalan hati, amalan anggota badan. Dan membuktikan rasa syukurnya atas anugerah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Jadi amal soleh itu akan dipertanyakan nanti. Lisan, hati, dan anggota badan, dan anugerah yang Allah titipkan. Saya mengingatkan 1 surat untuk kita introspeksi tentang amalan ya, yaitu Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat di nomor 195. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah sebagian dari harta yang telah Allah berikan kepadamu di jalan Allah, dan jangan kau jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sering harta kita ini kadang-kadang belum kita tempatkan pada tempat yang benar. Hati-hati. Ingat, harta adalah ujian. Harta adalah cobaan. Dan di akhirat nanti itu akan menjadi pahala yang besar buat kita. Mengalir pahala asbab harta yang kita gunakan di jalan Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah. Insya Allah. Saya melihat di sini ahli sedekah semua di sini, saya melihat ini. Serius ini, ahli sedekah semua di sini ini. Karena begitu mudahnya sedekah ya. Sedekah dengan harta, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan memberikan pertolongan kemudahan pada orang lain, dan paling tidak sedekah dengan doa. Bapak Ibu pilih mana Bu? Sedekah dengan apa Bu? Dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan memberi kemudahan pada orang, atau dengan doa? Pilih mana? Semua ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya rezekinya semakin berkah. Amin ya robbal alamin. Kan ngeri kita ya kalau kita baca Quran surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 10 itu kan, waktu nyawa dicabut pengen balik ke dunia, sebentar aja biar bisa sedekah. Robbi laula akhartani ila jalin qarib fa asadaka wa akum minas solihin. Ya Allah, seandainya kau beri aku tenggang waktu sedikit saja untuk kembali, ingin rasanya aku bersedekah dan jadi orang yang soleh. Maka selagi ada kesempatan jangan tunda-tunda. Nah, bab ini sudah sering disampaikan bahwa sedekah kita adalah cara kita untuk meninggal husnul khotimah. Iya, meninggal husnul khotimah diantara dengan cara apa? Sedekah yang kita dawamkan. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sedekah semuanya. Amin ya robbal alamin. Menutup tausiah malam hari ini sesuai dengan pesanan, jam 9 selesai ya. Saya tutup kemudian kita berdoa. Siap? Lanjut atau tutup doa ini? Ini kalimat yang terakhir. Serius, sesuai tema kita merawat takwa. Bekal kita belum cukup kan? Seorang sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal sering menangis terseduh-seduh. Maka sahabat lain bertanya pada beliau,
Lima yabkika ya Mu'ad. Mengapa engkau sering menangis wahai Mu'ad? Beliau menjawab dengan kalimat yang menyentuh hati kita. Li'anna Allah azza wa jalla qabadha qabdataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar. Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut 2 nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ail fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti dimasukkan kemana aku. Masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku. Maka ibu bapak sekalian, sering-seringlah kita menangis. Menangisi dosa-dosa kita di penghujung malam. Kalau belum bisa menangis, paksakan menangis. Ingat dosa-dosa kita. Dosa kita sedikit atau banyak, Bu? Berapa banyaknya? Nggak bisa kita menghitungnya, betul? Makanya punya kesempatan harus kita banyak minta ampun. Syair dari seorang MC. Tadi kan belum saya singgung MC. Syair dari beliau. Yaitu apa? Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga. Jangan tunggu hingga. Bu, jangan tunggu hingga. Apa, Bu? Kalimatnya yang pas. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga kiamat itu kapan, Bu? Tahu kiamat kapan? Kepedean amat kiamat. Sekarat itu yang paling dekat. Kiamat tak kapan datangnya kita tak tahu. Iya. Nah, sebelum sekarat banyak bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dzunub. Jadi kalau seorang sahabat yang satu ini dijamin surga saja, enggak kepedean, sering nangis, apalagi kita. Tapi ibu-ibu udah siap-siap ini. Persiapan apa, Bu? Setelah Zulqa'dah apa? Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ngapain, Bu? Berkorban. Sudah siap kurban, Bu? Iya. Saya sering menyampaikan pada jamaah ibu-ibu itu, jangan merepotkan suamimu. Tiap tahun bisa berkorban karena suamimu sudah memberimu uang belanja. Sisihkan 10.000 tuh dari uang belanja suami yang 1 hari 1 juta itu loh. Yang 100.000 tiap hari itu loh, Bu. 10.000 sisihkan, masukkan ke celengan kurban. Sebulan berapa, Bu, kalau sehari 10.000? 300.000. Kalau setahun 3.600.000 cukup untuk kurban. Suami senang, alhamdulillah istriku cerdas, kurban gak usah repot, dari uang belanja dia sisihkan yang 10.000. Ibu-ibu mengatakan, Ustadz sudah saya amalkan, tapi akhir bulan saya ambil lagi. Untuk apa, Bu? Untuk beli pulsa katanya. Ya Allah karim. Mudah-mudahan renungan yang sedikit rileks ini menyadarkan kita bukan untuk tertawa, bukan, tapi kita menyadari memang bekal kita masih sedikit. Oleh karena itu hendaknya kita merawat takwa supaya ilmunya meresap, tidak lupa. Saya mau ngetes ibu-ibu nih, bapak-bapak mah hafal semua tadi yang 7. Yang pertama apa, Bu? Menjaga sholat fardu yang 5 waktu atau memperbaiki sholat. Yang kedua apa? Yang kedua, Bu? Kalau nggak hafal nggak pulang-pulang nih, nggak tutup doa ini. Yang kedua apa tadi? Masa lupa? Mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, menghadiri, menghidupkan majelis ilmu. Yang keempat, memperbanyak teman-teman yang soleh. Yang kelima, mendirikan ibadah dengan istiqomah. Yang keenam, memperbanyak muhasabah diri. Yang ketujuh, menjauhi lingkungan dan pengaruh yang buruk.